Dokter Rose Indonesia. Setelah tadi kita bicara masalah gula, gluten, kemudian susu, sekarang kita ingin bicara masalah kesehatan rambut. Rambut, nah ini cewek-cewek biasanya yang punya masalah ini ya. Rambutnya dicatok, diikat, di hairspray. Enggak lah, saya yakin juga cowok juga sama. Iya ya, apalagi sama cowok ya? zaman sekarang. Oh iya, Catok, ada hairspray, pomade, ya kan? pomade, ya. Benar nggak penonton? Biar apa? Karena salah satu keindahan kesehatan rambut ini adalah faktor penunjang penampilan biar percaya diri. Benar. Dan dilirik sama lawan jenisnya. Gitu ya. Oke, tapi sayangnya tidak semua orang memiliki kesehatan rambut yang sesuai dengan keinginan mereka. Betul? Betul. Ada beberapa masalah rambut dan ternyata ini bisa melambangkan adanya gangguan atau permasalahan kesehatan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah uban. Jadi Cita, kalau kita bicara masalah uban, tentunya ini sangat erat kaitannya dengan faktor usia. Betul. Tidak ada yang bisa menolak proses penuaan seiring dengan berjalannya usia. Lalu kemudian genetik. Warna juga ya? hitam pada rambut, ya terutama orang Indonesia, ini dipertahankan oleh sel pigmen. Ini adalah sel yang memberikan warna pada rambut kita. Ya, contohnya di sini. Ya, ini warna putih. Yang cenderung dikatakan uban apabila muncul di usia masih muda, memang benar kata Conchita. Ya, ini dipicu karena? oleh stres yang berlangsung lama. Oh, jadi itu bukan mitos ya, tapi Bukan memang benar mitos, pikiran itu benar. berpengaruh juga ke Iya, rambut. salah satunya adalah masalah stres psikologis yang berlangsung lama. Ini mengakibatkan yang namanya stres oksidatif di dalam sel, terutama pada sel pigmen. Stres oksidatif ini maksudnya adalah oksigen yang dibutuhkan oleh sel pigmen untuk mempertahankan warna hitam pada rambut menjadi berkurang. Akibatnya, sel pigmen yang mempertahankan warna hitam mulai sedikit, kemudian mulailah pudar si warna rambut hitam ini berubah menjadi putih. Dan terciptalah si uban-uban itu Iya, ya. terciptalah uban tadi. oke. Tentunya selain perawatan rambut yang tidak cocok dengan jenis rambutnya. Kalau Conchita sendiri sering mendapatkan masalah kesehatan rambut pada teman-teman apa aja sih? Biasanya teman-teman aku tuh curhatnya mereka punya problem rambut rontok. Karena kan rontok itu karena mungkin diikat ya kan. Nah tapi ini rontoknya tuh udah dengan jumlah yang nggak wajar. Oke. Kalau keramas itu bisa bikin wig sendiri tuh rontokannya. Aduh. Iya banyak banget soalnya. Coba Conchita nanya tuh sama Mas yang ganteng, rambutnya rontok nggak? Mana? Mas, aku mau yang kacamata aja deh. Mas rambutnya rontok nggak mas? Enggak. kok. Coba oh gitu. coba gini, Cintaku Mas. sama mas juga gak akan pernah rontok kok. Ya. Langsung dibetulin rambutnya kan? Oke, ini kalau bicara masalah rambut rontok, tentunya pemirsa ini berkaitan dengan kemampuan rambut untuk mempertahankan kekuatannya. Iya. Memang tadi kata Conchita rambut rontok sampai bisa buat wig sendiri. Rambut yang rontok memang normalnya itu sekitar hampir maksimalnya adalah 100 helai per hari. Atau di saat kita menyisir rambut itu paling 1 sampai 5 helai. Oke. Tapi yang tidak normal itu adalah apabila saat kita nyisir, Conchita kan biasa nyisir itu berkali-kali, terus kusut, wah dirapiin, Nah, tuh, kan segumpalan tuh. yang ini nih banyak nih nih. Tuh, coba teman-teman campers bisa di zoom ya. Nih, tuh rambut-rambutnya. Ya, ini baru rambut di bagian belakang. Oke. Ya, jadi memang kerontokan pada rambut ini bisa menandakan bahwa tubuh kita itu lagi mengalami kondisi anemia. Kekurangan zat besi. Pintar ya. Waduh, saya anemia nih soalnya. Berarti harus hati-hati juga ya mulai sekarang. Iya, pada wanita yang menjelang aduh, menstruasi aduh. atau di saat menstruasi kebutuhan zat besinya tidak terpenuhi, ini bisa aja mengakibatkan rambut rontok. Tapi bisa juga dikarenakan kekurangan protein. Loh, kenapa ada zat besi dan protein akhirnya berontok? Ternyata zat besi, protein plus zinc juga serta vitamin D, ini dia bisa menjaga kekuatan folikel rambut. Menguatkan akar rambut sehingga saat diperlakukan si rambut ini tidak mudah rontok. Oke, jadi ternyata ada saling hubungannya juga ya, Iya. rambut dan pola makan itu berpengaruh. Benar. Kemudian selain masalah rambut rontok, ternyata orang suka ngeluhkan adalah rambut patah. Iya, rambut patah. Saya juga sih kadang-kadang. Nih, Kadang-kadang misalnya ya, kalau misalnya karena sering catokan tadi ya? Iya, kalau dikeriting tuh kan, bagian atasnya lurus, bawahnya keriting, akhirnya dia jadi patah deh ujung-ujungnya. Iya, untuk para wanita yang suka mengalami keluhan rambut kering akhirnya patah, memang rambut patah ini biasanya adalah rambut yang kering. Iya, ujung-ujungnya tuh biasanya dok. Iya, asupan nutrisi pada rambutnya tidak terpenuhi biasa di bagian ujung. Kemudian dia bercabang. Ya, ini adalah ciri rambut patah. Perhatikan bahwa tubuh kita bisa aja kemungkinan lagi mengalami yang namanya hipertensi. Tekanan Bisa darah dilihat lagi dari naik. rambut ternyata ya. Iya.
kemudian kekurangan kalsium. Iya. Tadi itu kan juga kita bisa. bicara masalah kelebihan kalsium. Ternyata rambut gampang patah, kering itu kekurangan kalsium dan hipertensi. Oh, yang hipertensi itu menarik tuh, karena saya baru tahu hipertensi bisa dilihat dari rambut juga Iya, ternyata. tekanan darah yang meningkat atau Oke. hipertensi. Penonton ada yang mau nanya? Silakan loh, silakan loh. Oke, adik yang wanita di atas silakan. Ini udah calon dokter banget nih gayanya, pakai jas, pakai kacamata. Nama saya Niken, saya dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Akhir-akhir ini rambut saya semakin tipis, Dok, dan kadang patah gitu. Itu penyebabnya kenapa ya, Dok? Iya, terima kasih Terima kasih, Niken ya. Rambut nipis. Tipis terus patah. Tanpa kita sadari terjadi penipisan pada rambut seiring dengan berjalannya usia atau perawatan rambut yang terlalu berlebihan. Ya, atau tidak sesuai dengan jenis rambut kita. Tapi satu hal yang harus diperhatikan khususnya para wanita, rambut menipis yang disertai dengan gejala seperti ya badan tuh cepat letih atau lelah, kemudian Oke. juga berat tubuhnya ya semakin lama itu semakin naik atau gemuk. Obesitas, kemudian berjerawat, ini bisa aja beberapa tanda. Salah satunya adalah PCOS. PCOS ini adalah gangguan hormonal yang terjadi pada seorang wanita. Ini bisa berisiko terhadap gangguan kesuburan. Kemudian yang kedua, ini bisa menandakan yang namanya tadi itu hipotiroid, gangguan pada kelenjar tiroid. Oke. Di saat tiroid tidak bekerja secara optimal, ini mengakibatkan metabolisme lemak terganggu, karbohidrat terganggu, protein terganggu. Salah satunya adalah berat badan gampang naik. Badan cepat letih, iya, kadang juga lola, lemot. Loading lama Tapi ya. kalau saya perkirakan Niken ini kemungkinan perawatan yang tidak cocok. Perhatikan sampo dan kondisionernya. Berarti coba ganti shampoo aja dari awal ya. Iya, tapi Niken aktivitas Oke. olahraganya apa sehari-hari? Kalau nggak skipping, basket gitu. Wah, biasa itu sih. aktif, berarti bukan hipotiroid ya. Bukan. Tapi tetap kalau penipisan rambut terjadi lebih dari 6 bulan, periksa ke dokter ya. Selanjutnya ada lagi yang nanya? Yang cowok dong. Oh, tuh. Nah, silakan. Apa? Siapa namanya, Mas? Saya Angga Pranata dari Poltekkes Jakarta 3. Saya mau nanya dok, akhir-akhir ini rambut saya sering berketombe. Apa itu disebabkan karena saya sering ganti-ganti sampo atau ada faktor lain dari diri saya? Oke, terima kasih ya. Ketombe ini kan merupakan salah satu juga keluhan yang sangat menyebalkan. Kadang-kadang di saat menggunakan dress hitam, ya sudah tampil percaya diri, bintik putihnya banyak ya. Itu, jadi memang ketombe ini ada beberapa kemungkinan. Satu, memang ketombe ini adalah faktor yang bisa disebabkan pertama, gen. Kedua adalah kulit kepala kita terlalu kering. Karena bisa aja ini flora jamur yang ada di kepala, itu meningkat. Kemudian ketiga, stres juga bisa, paparan sinar matahari juga bisa, perawatan yang tidak sesuai dengan rambut juga Rambut tidak juga bisa. bisa, oke. Tapi perhatikan bahwa ketombe yang masih dianggap wajar adalah ketombe yang berwarna putih dan tidak berbau. Oh, jadi putih dan tidak berbau. Iya. Itu kemungkinan besar karena alergi nggak cocok yang perawatannya faktor-faktor ya. tadi yang kita Oke. sebutkan. Tapi ada satu hal, ketombe yang harus diperhatikan ini adalah salah satu tanda psoriasis. Apa tuh Ini psoriasis? adalah gangguan kulit yang mengakibatkan rontoknya beberapa kulit yang ada di tubuh kita, termasuk kulit kepala, dan biasanya warnanya lebih gelap, agak kekuningan dan berbau. Oke, Ya, jadi kita perhatikan juga warna ketombenya ya. Kalau kamu warna apa? Warna ungu tadi katanya ya? Iya. Nah kalau ungu gimana tuh Lagi berarti? single. Oh, Ya. iya. Oke ya, itu tadi permasalahan rambut, baik itu ketombe, kemudian rambut rontok, kemudian ada uban, Patah. rambut patah. Tetap perhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh nutrisi rambut kita seperti zat besi, zinc, vitamin D, kalsium, serta protein. Setuju? Iya. Cara efektif mencegah stretch mark. Makanya kalau misalnya ingin menjaga elastisitas kulit sebelum tiba-tiba membesar, kemudian mengecil lagi, kita harus menjaganya kalau misalnya pada ibu hamil, bisa tuh jaga gandum.